Bismillahirrahmanirrahim. Fi hidnihi wasta taqidatika. Kalau diartikan secara letterlock artinya gini. Fi hidnihi dalam peluknya, wasto itu di tengah, taqidatika pelikmu, nggak enak teman-teman, udah lempengin. Artinya adalah ada peluknya dalam pelikmu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita akan kupas makna dari judulnya dulu teman-teman. Apa yang dimaksud ada peluknya dalam pelikmu? Bahwa setiap dari kita saat ini berada dalam kepelikan hidup. Ya, setiap kita yang hadir saat ini, baik yang online ataupun yang offline, yang ngaji ataupun yang gak ngaji, semuanya berada dalam kepelikan. Ada yang kepelikan hidupnya itu karena merasa kotor. Flashback ke belakang tentang hidup yang jauh dari aturan, baik aturan agama atau aturan negara gitu. Sangat jauh gitu dari Tuhan, sehingga merasa dirinya kotor. Ada lagi yang peliknya itu karena gagal dalam menghadapi realita, gagal meraih cita-cita, bahkan gagal dalam meraih cinta, alias jomblo gitu. Pelik. Ya, pelik kita beda-beda. Ada lagi peliknya itu karena stuck. Kalau bahasa Empang, stuck itu apa sih? Teban tegudik. Main kelereng tuh. Ya, ada bahasa teban tegudik. Artinya apa? Nggak kemana-mana, stuck di situ. Ya, stuck on you. Ada kan lagu stuck on you. Maksud stuck on you itu apa sih? Nggak bisa kemana-mana, hanya pada dirimu, namanya stuck on. Nah, ini bukan stuck on you, stuck on life. Nggak kemana-mana, di situ-situ aja. 10 tahun yang lalu di situ, sekarang masih di situ, namanya stuck. Itu kan kepelikan, sehingga kata-kata kita tidak lagi punya power. Kenapa? Dianggap tidak ada, layu tabar gitu kalau bahasa santri itu, nggak dianggap ada. Itu kepelikan hidup kita juga tuh. Atau kita mendapatkan kepelikan karena mendapatkan pressure, tekanan dari keluarga, tekanan dari masyarakat, tekanan dari kerjaan, tekanan dari sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita mengalami kepelikan-kepelikan jiwa ini yang setiap harinya kita alami, teman-teman. Lalu kepelikan ini kita bawa di hadapan Allah dalam ibadah kita, sehingga kita beribadah bukan lagi dengan rasa cinta, tapi dengan rasa salah yang terus-menerus menggelayuti diri kita. Sehingga agama tidak lagi mampu membebaskan jiwa manusia. Dari apa? Dari kepelikan ini. Ditambah ketika kita ngaji salah pengajian, kepelikan ini makin ini, kalau api itu makin disulut.
Dengan apa? Dengan kata-kata yang menihilkan jiwa kita, sehingga jiwa kita terendap oleh rasa bersalah yang terus menerus ada. Nah, bayangkan rasa ini kita hadirkan ketika kita menghadap Tuhan dengan membawa pipes ini. Jadi kajian kita pada malam hari ini ingin membebaskan jiwa kita dari rasa ini, sehingga kita beribadah menghadap Tuhan, menjalani kehidupan tidak dengan membawa pipes ini, tapi dengan jiwa yang dipenuhi oleh api cinta yang membara. Yang ini akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman. Ya. Setelah kita masuk judul bawahnya sekarang. Terendaplah aku. Nah, lagu nyanyi dah nyanyi. Nazomnya itu coba. Yang terendaplah aku, yang terendaplah aku. Hina yudammidullahu nafsaka bitadhiri nazarika ila nafsika min khilali. Hina ketika yudammidullahu nafsaka, Allah menyembuhkan jiwamu, bitadhiri nazarika ila nafsika min khilalihi, dengan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu melalui Allah. Jadi ketika Allah ingin menyembuhkan jiwa kita, dengan cara apa? Dengan cara mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui cara pandang Allah. Kita ingin melihat bagaimana sih Allah melihat kita, gitu. Karena cara pandang manusia, teman-teman semua, terhadap dirinya sendiri terdapat batasan. Dan cara pandang manusia melihat dirinya sendiri terdapat batasan, tergantung dari intelektual, tergantung dari pengalaman, tergantung dari luka, tergantung dari masa lalu, sehingga cara pandang kita terhadap diri kita ini menjadi sempit. Kita seperti burung Raja Wali ini bangsa, yang dikurung di sangkar, lalu di sebelahnya ada ayam. Kita menganggap kita ini seperti ayam. Akhirnya hidup kita mengikuti hidup ayam. Lalu kita menganggap kita adalah ayam. Oleh karena itu, maka kita harus melihat diri kita melalui sudut pandang Tuhan. Agar apa? Agar kita tahu sejatinya kita itu siapa. Ya, jadi kita tidak lagi melihat diri kita melalui sudut pandang kita, tapi melalui sudut pandang Tuhan. Karena baik lagi, kalau kita melihat diri kita dalam sudut dan perspektif kita, maka kita akan melihat diri kita dengan kacamata yang terbatas. Agar tak terbatas, maka hubungi Teh Pia gitu ya. Ya, promosiin Teh Pia tuh. Oh, RNK-nya nggak ada, malah nggak salah sih, malah ini. Kacamata NK ya. Yang ikut ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya. A'maku jurhin ladai insanil asril hadisi laisa zanbu. Luka terdalam, ya, luka terdalam
yang dimiliki oleh manusia modern bukanlah dosa. Bali syuuru, akan tetapi ada sebuah perasaan, bi'anahu goiru zadirin bil mahabbati, akan tetapi ia merasa tidak layak untuk dicintai. Jadi luka terdalam yang dimiliki oleh manusia modern saat ini bukan karena dosa, tapi ada sebuah perasaan dalam dirinya, ia tidak layak untuk dicintai. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah berasal dari hadratur rahmaniyah, berasal dari ruang penyimpanan cinta. Karena ada satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Kata Allah, aku adalah harta karun yang tersembunyi. Fa ahbabtu, maka aku ingin, an u'raf, ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk. Jadi kita diciptakan oleh Allah atas dasar cinta, teman-teman semua. Dan kita berasal dari cinta ini. Dan kita adalah hasil dari percintaan ayah dan ibu kita. Nah, kemudian si cinta ini yang sudah menjelma menjadi kita merasa dirinya tidak layak untuk dicintai. Berarti ini adalah permasalahan serius manusia modern saat ini. Dia tidak tahu purwadaksi, tidak tahu asal-muasal dirinya sendiri, sehingga ia terbalut dan dibalut oleh perasaan ini terus-menerus. Perasaan tidak layak untuk dicintai. Walakin, akan tetapi, lau wujiha hadza su'alu ila insanil asril hadisi, namun apabila pertanyaan yang serupa kita ajukan kepada manusia modern, yaitu tentang apa sih yang paling kita takutkan saat ini, gitu, lakanal jawabul khafiyu syai'an akhar, jawaban yang tersembunyi seringkali berbeda dengan manusia zaman dulu. Apa yang kita takutkan? Idahu ya khaful fashala. Yang manusia modern takutkan adalah kegagalan. Gagal dalam memenuhi standar sosial, gagal dalam memenuhi cita-cita keluarga, gagal untuk menjadi ayah yang sesuai dengan standar TikTok misalnya, gagal menjadi seorang ibu sesuai dengan standar Instagram gitu. Takut kita gagal gitu. Bahkan kita takut gagal menjadi seorang muslim yang saat ini diperumit gitu. Muslim tuh begini. Jadi Islam sudah mempersimpel, mempermudah, kita yang mempersulit sendiri. Kata Rasulullah, inna hadza dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, justru kita yang mempersulit gitu. Sehingga apa? Kita merasa tidak layak untuk dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita takut gagal. Ya. Nah, wa yakhafur rabda. Kemudian kita takut untuk ditolak. Ya, kita takut untuk ditolak. Dan yang lucu teman-teman nih, manusia modern itu takut gagal
bukan karena kegagalan loh sebenarnya. Ia takut gagal bukan karena gagal, tapi kita tidak tahu tujuan. Jadi banyak di antara kita yang takut gagal justru bukan karena kegagalan itu sendiri, atau kita merasa gagal bukan karena kegagalan itu sendiri, akan tetapi karena kita tidak tahu tujuan. Contoh, saya naik kereta, tujuan saya Depok. Oke. Saya tahu tujuan saya ke Depok. Turun saya di Depok. Maka saya tidak merasa saya tertinggal dengan orang-orang yang akan pergi ke kota. Karena saya tahu tujuan. Tapi ketika saya tidak tahu tujuan, kemudian diturunkan oleh masinis misalnya di Depok, maka saya akan merasa tertinggal oleh orang-orang yang akan ke kota, Jakarta kota. Wah, kok saya cuma sampai di sini? Padahal rumah saya memang di Depok misalnya. Sedangkan yang lain memang tujuannya. Nah, itulah ironi zaman sekarang. Jadi banyak manusia saat ini yang merasa gagal bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena dia tidak tahu tujuannya. Kalau kita tahu tujuan kita, maka saya pastikan teman-teman tidak akan pernah merasakan kegagalan. Kenapa? Karena kita tahu tujuan, dan semua orang yang berada saat ini dengan kita mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Monyet akan gagal menjadi monyet ketika ia meniru ikan. Ikan akan gagal menjadi ikan ketika ia meniru monyet. Bukankah kita di sekolah diajarkan seperti ini? Bukankah kita di keluarga diajarkan seperti ini? Kita dipaksa untuk berenang padahal kita monyet, sehingga kita merasa gagal untuk menjadi monyet gitu. Yang bisa monyet lakukan hanyalah menjadi seekor monyet. Saat ini, di zaman kita saat ini teman-teman, kita dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan kita. Akhirnya kita dipaksa untuk merasa gagal. Kita dipaksa, ini perempuan ya, khususnya perempuan. Perempuan dipaksa untuk mengikuti standar cantik yang dikirim oleh barat, tinggi, putih. Kita dipaksa untuk menjadi seperti itu. Akhirnya kita merasa gagal untuk cantik, gagal untuk menjadi wanita, karena standar kita adalah standar barat. Coba kalau barat standarnya kita, dia pun akan merasa gagal, teman-teman. Harus dibalik dong. Orang barat ngikutin kita, dia pun akan gagal. Balik lah, cara berpikirnya balik. Ya, dia yang minder. Buset, itu orang keren amat, kenapa? Kulemek. Standarnya kulemek. Itu hidungnya seksi amat ya, kenapa? Ke dalam gitu. Ke dalam. Ke dalam. Kita menang, teman-teman. Seperti permainan bola, kenapa kita kalah terus? Karena yang jadi standarnya ada standar barat. 45 menit lapangan segede gitu. Orang barat paru-parunya gede, jantungnya mungkin lebih kuat, sehingga ketika kita ditandingkan bola sampai kapanpun kita nggak akan pernah menang. Standarnya ada standar barat. Sedangkan kita rokoknya garam filter, Samsu, memang nggak cocok. Tapi kalau kita main bulu tangkis menang mulu kan? Kenapa? Standarnya standar kita, ikut pada fisik kita. Akhirnya kita merasa gagal terus. Karena kita dicekoki oleh apa? Oleh standar barat. Kalau barat ngikut standar kita,
Ya, David Beckham ketemu Kang Hamidan sungkem. Salin. Oh ini panutan passion saya. Balik ya teman-teman, nggak usah merasa gagal gitu loh. Ya, selama ini kita dicekoki dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi pendidikan, ngikut standar mereka. Coba kalau mereka ikut standar kita, mereka pun akan merasa gagal. Bayangkan orang Indonesia manjat tower sambil ngerokok, pakai sandal jepit. Di mereka itu namanya atraksi. Di kita itu biasa. Santai. Udah viral kalau di mereka. Kalau di kita ya santai. Standar Bekasi. Standar Bekasi. Ya, makanya teman-teman, ketika merasa gagal, ini kita sedang ngikutin standar apa sih? Jangan-jangan yang kita ikutin bukan standar Allah dan standar Rasulullah. Yang kita ikutin adalah standar Barat, standar orang-orang yang ingin merasa kita gagal. Kan standar Rasulullah itu untuk menjadi kaya itu amat sangat simpel. Ketika kamu bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, ada rokok, ada kopi, ada makanan, ada pisang goreng. Seperti dunia dan seisinya itu milikmu. Simpel kan? Standar kekayaan yang dibangun oleh Rasulullah. Nah sekarang standar kekayaan Barat ini yang kita adopsi. Untuk kita bersyukur itu harus punya Lamborghini lah, harus setiap hari treadmill. Ribet. Pakai standar Rasulullah, simpel. Akhirnya hati kita penuh dengan apa? Penuh dengan syukur. Inilah makna kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan anti dengan kata-kata itu. Selama ini yang jadi pedoman kita adalah bacaannya bacaan Barat, sehingga kita merasa gagal. Atau cara beragama kita bukan cara beragama yang disarankan oleh Rasulullah, tapi yang disarankan oleh orang-orang yang ahlu ribet namanya. Bahwa beragama terus begini. Padahal Rasulullah amat sangat simpel. Ini yang harus kita kembalikan lagi dalam hidup kita. Ya, jadi manusia modern itu amat sangat takut gagal. Padahal sebenarnya dia dipaksa untuk merasa gagal itu sendiri. Jadi wa yakhafu rabba, takut ditolak, wa yakhafu ayyakuna adimal qimati. Dan ia takut enggak berharga. Wa yakhafu ala yakuna kafian, ia juga takut, ia juga takut nggak pernah cukup. Jadi kita dipaksa untuk terus-menerus merasa kurang, untuk terus-menerus dipaksa mendongak ke atas, sehingga kita tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang saat ini kita miliki. Wa yakhafu ayyukhiyyaba dhanunan nasi, dan dia juga takut untuk mengecewakan persepsi orang lain. Persepsi mertua begini, persepsi ipar begini, persepsi orang tua begini, persepsi lingkungan begini, persepsi sekolah begini, kerjaan begini, dan dia takut untuk apa? Mengecewakan orang lain. Nah, wa asyadu min dzalika kullihi, dan yang lebih menyakitkan dari itu semua, ayadhunnu annallaha qad khadalahu, ia mengira Allah Subhanahu wa taala pun meninggalkan dirinya. Kenapa? Karena
persepsi ini ia gunakan ke Allah juga. Nah, aulam yaud yardha anhu, atau Allah tidak lagi puas terhadap dirinya. Jadi pandangan yang ia miliki terhadap dunia, terhadap makhluk, terhadap dirinya sendiri, dia persepsikan juga ke Allah. Kalau saya ditolak oleh manusia, saya tidak dianggap oleh dunia, Allah pun mempunyai pandangan yang sama terhadap diri saya. Ini yang paling berbahaya, teman-teman. Sehingga nah, wahada ma yusammihi ilmu nafsil ara al-jauhariyah. Sehingga ilmu psikologi menyebut penyakit ini dengan apa? Namanya korsem, ya, korsem. Ya, korsem. Kor itu inti. Sem itu malu. Ya, inti malu. Maksudnya apa sih inti malu? Jadi dia mempunyai rasa malu yang amat sangat mendasar. Jadi manusia ini kan mempunyai layer beragam macam rasa gitu, teman-teman ya. Rasa berharga, rasa dicintai, rasa berdaya gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi core-nya adalah rasa malu. Sebagai apa? Tumpuan dari segala rasa-rasa yang ia miliki, namanya core sem. Ya. Nah, akhirnya nih, menurut ilmu psikologi, manusia terjebak dari apa? Dari rasa malu yang amat sangat mendasar. Zalika, yaitu al-i'tiqad al-abiqa alladhi yaqulu lil insani, yaitu keyakinan yang tertanam begitu kuat yang terus menerus berkata kepada manusia. Nah, ini penyakit overthinking, penyakit anxiety yang saat ini menjangkit di mana-mana, teman-teman. Karena hidupnya dipenuhi oleh perasaan ini, korsem ini. Dan ini terus-menerus membisiki jiwanya. Nah, dia tuh merasa dirinya adalah ini gitu. Sesuatu yang sebenarnya adalah barang rejected, barang yang tertolak, yang gak layak edar atau gak layak hidup. Lafi af'ali faqat, bukan hanya pada perbuatannya, bukan. Jadi teman-teman merasa salah yang amat sangat dan merasa salah, bedanya di mana? Kalau kita merasa salah, kita merasa perbuatan kita yang salah, maka yang harus kita perbaiki adalah perbuatan. Ini ada rasa yang kita miliki yang dinamakan dengan korsem ini, bahwa bukan perbuatan saya yang salah, penciptaan saya yang salah. Saya itu tidak layak untuk diciptakan, tapi ya mau gimana lagi, wong faktanya saya diciptakan. Dan ini banyak saat ini menghantui jiwa-jiwa manusia modern. Dan ini ada komunitasnya, yang saat ini dikenal dengan komunitas ya, nihilisme, melahirkan cara pandang yang dinamakan dengan child free. Ini kan banyak sekarang. Banyak kan? Kenapa mereka memilih untuk tidak punya anak? Karena hidup itu adalah merupakan sebuah kutukan. Dan ia tidak memilih punya anak karena ia khawatir kutukan ini ada pada
anaknya, dan ia memilih untuk tidak memiliki anak. Dan ini banyak dikampanyekan saat ini, teman-teman. Maka saya melawan mainstream itu dengan tidak KB. Luar biasa. KB kena nges, borobotkan panana ulah sieun. Borobot. Kayaknya menjadi mainstream, teman-teman. Dari apa? Dari pandangan ini, nihilisme melahirkan ini, child free. Jadi memang mereka tidak menginginkan anak. Kenapa? Karena ia merasa hidupnya ini dipenuhi oleh beragam kenistaan. Bahkan dirinya adalah kenistaan yang sedang berwujud menjadi manusia, dan dia tidak mau melahirkan generasi yang akan menjadi beban kehidupan ini. Makanya banyak iklan jadinya saja. Iklan apa tuh? Oh, iklan. Dari sini tuh. Dan kita harus memahami alur cara berpikir dunia saat ini. Nah, saat ini alur cara berpikirnya itu lebih kepada ini. Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya, sebagaimana tadi saya. Fala yakulu, mereka semua, atau fala yakulu, ia tidak lagi berkata ana akhtatu, saya telah berbuat salah. Bal yakulu, akan tetapi ia berkata ana khotoun, akulah kesalahan itu. Ia tidak lagi berkata ana akhtatu, saya telah berbuat salah. Justru ia berkata ana khotoun, akulah kesalahan itu. Nah, wa katsiran ma yansha'u hadza zurhu min tadaribil hayati. Seringkali luka ini lahir dari beragam macam pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita alami. Jadi luka ini lahir tidak ujug-ujug, bahasa Sundanya, tidak serta-merta mengadak dalam diri kita. Dia adalah merupakan proses panjang yang kita alami sehingga kita mengalami luka ini. Satu, min mahabatin masyrutatin, dari cinta bersyarat. Nah, dari cinta yang bersyarat, maksudnya apa? Cinta bersyarat itu dari keluarga, misalnya. Ketika kita melakukan sesuatu, barulah kita diberikan sesuatu. Kalau kamu ranking 1, nak, ayah beliin sepeda. Itu namanya apa? Cinta bersyarat. Akhirnya tertanam stigma. Oh, saya kalau mau apa-apa, saya harus menjadi sesuatu, dan saya harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Namanya apa? Cinta bersyarat. Itu baru dalam circle keluarga. Ada lagi circle sekolah. Yang jago matematik itulah yang dianggap sebagai orang yang paling pintar. Kita jagonya agama misalnya, kita jagonya PPKN, studi yang tidak seksi, kita jago di situ tuh gitu. Ketika ada nenek-nenek ingin menyeberang jalan, apa yang kamu lakukan? Kan gampang tuh, kita jagonya di situ gitu. Sekolah pun memberikan ruang ini, ruang bahwa saya mendapatkan penghargaan ketika saya mendapatkan achievement, mendapatkan pencapaian, baru saya akan dihargai gitu.
Agama pun sama tentu. Si Anu ketika sering begini, maka dia akan dipandang sebagai orang yang soleh. Artinya akhirnya seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan kita ini berada dalam circle cinta bersyarat ini. Ditambah istri kita. Kalau gajian lembut. Ngomongnya aja paduka raja. Duhai kanda paduka raja, mau makan apa baginda? Kalau gajian. Tapi kalau pertengahan bulan, akhir bulan, mah mau makan, ambil sendiri. Akhirnya semakin apa? Semakin terstigma dalam diri kita, oh bahwa saya berharga ketika saya melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu. Ini namanya cinta bersyarat. Belum lagi teman kita juga sama. Ketika kita berada di atas, baru dideketin. Kanda, sehat Kanda, sehat Pak Jenderal gitu. Ketua sehat dan gitu. Kalau lagi banyak duit, tapi kalau lagi nggak punya duit, diblokir nomor kita. Kan semuanya bersyarat nih, ya semua bersyarat nih. Nah itu yang akan menjadi beban kita nantinya. Kita lanjutkan lagi nih. Au tawakkuatin la tantahi, ataupun tuntutan hidup yang tidak ada beresnya. Jadi luka ini tuh lahir dari cinta bersyarat, dari tuntutan hidup yang tidak ada beres-beresnya. Bagi laki-laki, kecil diatur oleh ibu, sekolah diatur oleh guru, menikah dikerangkeng oleh istri. Oh ngaji mah baru kemarin ngaji lagi online misalnya. Oh online ya udah nggak apa-apa online ya. Jadi kenapa Pak Nana? Belum kita di tempat kerja di kerangkeng juga gitu. Akhirnya nggak ada kebebasan. Maka kebebasan terakhir yang dimiliki oleh laki-laki itu ketika di tengah malam saat anak istrinya tertidur, dia pergi di luar sendirian ngerokok dan ngopi. Itu kemewahan terakhir yang dimiliki oleh laki-laki. Maka oleh karena itu, wahai perempuan, jangan ganggu kami ketika kita lagi ngerokok. Hanya itu kebebasan yang kita miliki. Selebihnya kami adalah budak. Coba bener kan? Itu kemewahan terakhir itu tuh. Yang bingung yang nggak ngerokok. Itu kemewahan yang terakhir kita miliki. Ya kita lanjutkan nih. Dia terlalu liar, dikerangkeng oleh dirinya sendiri. Lebih parah tuh, dikerangkeng oleh dirinya sendiri. Au ikhfaqatin la yakufu ahadun an tadhkirihi biha, atau dari kegagalan yang terus menerus diungkit. Tazkir itu di reminder gitu, kegagalan yang terus menerus diungkit. Apalagi kalau kita punya titel sarjana, udah gitu di UI lagi misalnya. Wah habis tuh, habis. Ya terus harus diulang tuh, ya diulang.
au bi'atin tuksiru minal idanati wa taqilu fi hal mawaddatu, atau lingkungan yang lebih banyak minal idanati dari menghakimi, wa taqilu fi hal mawaddatu dan sedikit sekali memberikan kasih sayang. Namanya lingkungan toksik. Jazban, keberhasilan kita banyak, yang dilihat kegagalan kita yang sekali. Itu membelenggu jiwa kita tuh, teman-teman. Summa, kemudian min ghairi syuurin, tanpa ia rasa, yusqitul insanu hadhihi surata 'ala Allahi, gambaran itu ia proyeksikan kepada Allah. Dia tanpa ia sadari nih, dari cinta bersyarat, tuntutan yang gak pernah ada habis, kegagalan yang terus menerus diulang-ulangi, lingkungan yang toksik. Kemudian tanpa kita sadari, gambaran ini ia proyeksikan kepada Allah. Fayatakhayyalu annallaha yuhibbuhu kama yuhibbuhun nasu. Ia menghayalkan sesungguhnya Allah mencintai dirinya sebagaimana manusia mencintai dirinya. Oh, Allah mencintai saya ketika saya berhasil. Allah dekat kepada saya ketika saya suci. Ini kan gambaran proyeksi yang ia terima dari interaksi yang ia lakukan dengan manusia-manusia di sekitarnya. Ketika ia memiliki, ia didekati, lalu ia merasa Allah pun sama. Ketika ia berhasil, Allah dekat. Ketika ia soleh, Allah mendekat. Berarti kita sudah terjebak oleh ilusi yang kita bangun sendiri. Kita terpenjara oleh penjara yang kita buat sendiri. Dari mana? Dari pengalaman kita. Maka seganti dah. Ya, dalam hal ini teh pia nih jago. La yuhibbuhu illa idza nazaha. Allah tidak mencintai dirinya kecuali ketika ia sukses. Wala yaqbaluhu illa idza balagul kamal. Allah tidak akan menerima dirinya kecuali ketika ia mendapatkan kesempurnaan. Berarti ini diproyeksikan ke Allah gitu. Apa yang ia terima dari masyarakat, ia proyeksikan lagi ke Allah gitu. Nah, kayaknya kita lanjutkan teman-teman. Nah, ya beda annallaha subhanahu lam yu'arrif nafsahu awalan bismi al-muntaqi. Padahal Allah tidak memulai memperkenalkan namanya Bismil Muntaqimi, dengan nama yang maha membalas. Ya, padahal Allah nggak memperkenalkan dirinya pertama kali kepada kita dengan nama Al-Muntaqim. Balqola, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surat Al-Fatihah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka anal Qur'ana yuhammishu li kulli qalbi, seolah-olah Quran sedang berbisik kepada seluruh hati. Apa yang dibisiki Quran? Qabla an ta'rifa ahkami, sebelum engkau mengenal hukum-hukumku, kata Quran. Ya, i'rif rahmati, ketahuilah terlebih dahulu terhadap
rahmatku sebelum kamu mengenal hukum-hukumku. Kenali aku itu adalah Sang Maha Rahmat. Berarti kan selama ini Allah jauh itu bukan karena Allah jauh, hanya karena kita salah dalam melihat Allah. Berarti yang harus kita lakukan saat ini adalah melihat Allah dengan Allah. Selama ini kita melihat Allah dengan kacamata kita. Yang harus kita lakukan adalah melihat Allah dengan sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti kan teman-teman semua mempunyai harapan yang sama. Semua mempunyai peluang yang sama. Untuk apa? Untuk didekap oleh Allah. Semua mempunyai kesempatan yang tidak bisa dihalangi oleh seseorang, tidak bisa ditakuti oleh siapapun. Karena semuanya, kalau kita merujuk kepada Allah, semuanya mempunyai hak yang sama. Oke, kita lanjutkan teman. Limaja na'jizu an mahabbati anfusina. Mengapa kita sulit mencintai diri sendiri? Jadi judul ini saya tulis agar apa? Nanti kita masuk pada kajian tentang self love, mencintai diri, agar nanti ibadah yang kita bangun itu bukan karena rasa salah, tapi karena rasa mahabbah. Yuqaddimu Karoja. Ini panana bisa di Al-Fatihain ya. Namanya Karoja. Ya, Karoja. Yuqaddimu, memperkenalkan konsep. Mafhuma itu konsep. Jadi Karoja memperkenalkan sebuah konsep. Konsep apa? Al-qabulil ijabi ghairil masyruti, ya. Yaitu tentang sebuah teori. Nama teorinya adalah unconditional positive regard namanya. Ya, unconditional positive regard. Jadi dalnya itu nggak boleh diiklabin teman-teman, regard gitu, nggak boleh regard, nggak boleh. Artinya penerimaan positif tanpa syarat. Jadi Carl Rogers mempunyai sebuah teori yang dinamakan penerimaan positif tanpa syarat. Wa huwa anal insana la yanmu numuan sahihan ila idza wujiha biqabulin ghairi masyrutin. Bahwasanya manusia tidak akan pernah bertumbuh numuan sahihan, bertumbuh secara sehat, illa kecuali wujiha, dihadapi biqabulin ghairi masyrutin, dengan penerimaan tanpa syarat. Jadi manusia itu hanya bisa bertumbuh secara optimal ketika ia diterima tanpa syarat, bukan dalam tekanan, bukan dalam ketakutan, bukan dalam rasa bersalah. Justru manusia itu akan tumbuh secara sehat, secara optimal ketika ia dibebaskan dari apa? Dari rasa takut, dari rasa bersalah. Justru manusia itu akan tumbuh. Kayak kita pernah waktu kecil nih, mau sholat, disuruh sholat, malas gak kira-kira? Malas kan? Akhirnya kita masuk kamar, diem aja, diem. Sekitar 5 menit baru keluar. Udah sholatnya udah.
Pernah ya, Kang Mujib sering tuh. Sampai sekarang dia malah terbawa itu. Pernah kita berada di posisi itu teman-teman. Udah mau ngepel, udah mau nyapu, disuruh malas ya. Padahal udah niat gitu. Tidur aja, ngapu, udah niat, digituin malas. Artinya memang kita ini hanya akan bertumbuh secara optimal menjadi diri kita sepenuhnya adalah ketika kita dibebaskan tanpa syarat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi ini kepada kita, teman-teman semua. Bayangkan dalam Quran, Allah bilang, "Mastata'tum." Semampu kalian, sebisa kalian. Sholat yang begitu amat sangat pentingnya dalam agama kita, ada rukhsah, ada keringanan. Ketika kita sholat tidak mampu berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa tiduran. Nggak bisa sambil tiduran, bisa sambil tengkurap, bisa gitu. Nggak bisa dengan isyarat tangan gitu, bisa dengan isyarat mata. Dengan nggak bisa mata, membayangkan kita sedang, itu sesuatu yang amat sangat penting. Allah memberikan rukhsah. Berarti kan Allah menerima kita tanpa syarat, teman-teman. Agar apa? Agar kita ini bertumbuh. Dan Allah menciptakan kita. Jadi yang tahu kondisi mental, psikologis kita hanyalah yang menciptakan kita. Dan Allah sudah memberikan wahana ini, kebebasan tanpa syarat ini. Bayangkan teman, Allah tahu banget kondisi kita. Manusia itu hanya bisa tumbuh ketika ia dibebaskan, dan kita dibebaskan oleh Allah. Ya, jadi ini bisa kita terapkan di mana? Di keluarga kita, teman-teman. Di anak dibebaskan tanpa syarat. Kita hanya perlu apa? Mengarahkan. Hanya perlu mensupport apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi minatnya. Hanya perlu mengarahkan. Jadi perlakukan anak-anak kita sebagaimana kita ingin diperlakukan dulu waktu masih kecil. Jangan pernah memperlakukan anak kita sebagaimana kita diperlakukan oleh ibu bapak kita. Karena ibu bapak kita kan zamannya POC, teman-teman. Nggak sholat jepret, nggak ngaji jepret, nggak enak. Akhirnya apa? Kita beribadah, kita beragama dengan rasa salah ini, kita harus putus. Kita harus putus. Dengan apa? Kamu beribadah karena kamu sedang butuh kepada Allah, bukan dalam kondisi takut. Jangan lagi ditakut-takutin. Karena hasilnya itu kita. Ya, hasilnya itu kita, teman-teman. Produk gagal. Jangan sampai anak-anak kita ikut gagal. Dan untuk menyembuhkan luka ini lama nggak? Lama. Mungkin sampai sekarang kayak Mujib. Masuk kamar udah sholat, ya udah, malah tidur. Sampai sekarang gitu dampaknya. Dampak itu sampai sekarang tuh. Ya. Nah, berarti penerimaan tanpa syarat ini maksudnya apa sih? Yang dimaksud dengan back to basic, back to nature ini. Ya, back to basic, back to nature. Kembali ke basic kita, kembali ke alamiahnya kita. Kita ini dipaksa untuk sempurna di dunia yang gak sempurna ini, tentu. Karena yang boleh sempurna hanya Allah. Belajar teman-teman dari akik, dari batu. Ketika teman-teman beli batu terlalu sempurna,
Ya, kita belajar dari mineral batu nih. Ketika batu ini terlalu sempurna, bisa dipastikan ini adalah produk pabrikasi, imitasi karena terlalu sempurna. Alam selalu menawarkan ketidaksempurnaan. Agar apa? Agar yang sempurna hanyalah Allah. Dan kita memang diciptakan di alam yang tidak sempurna ini. Walakinna katsiran minan nasi, akan tetapi kebanyakan manusia lam yadzuqu hadza nau'a minal qabuli. Mereka semua tidak merasakan jenis dari penerimaan ini. Jadi kebanyakan kita nih tidak merasakan jenis dari penerimaan ini. Penerimaan apa? Positif tanpa syarat. Ya, penerimaan positif tanpa syarat. Enggak banyak yang mengalami ini. Bagi yang angkatan milenial, angkatan baby boomer, itu dipaksa kita untuk menjadi teman kita. Ada teman kita datang ke rumah, lihat dia mah rajin, kita kan tahu kesehariannya. Kesel nggak digituin? Hanya karena ketika di rumah itu teman kita itu rajin makan, cuci, ajan, sholat. Tuh lihat teman kamu mah rajin, kita kan tahu. Bercanda. Dia lagi acting, mah kan nggak mungkin kita ngomong. Dia lagi acting sebenarnya, nggak mungkin kita ngomong. Ya kan suka ada tuh yang begitunya, ada mulu tuh. Ya. Kesel gitu kan. Kesel nih gitu. Ya. Nah, tidak semua orang merasakan apa penerimaan tanpa syarat ini. Gitu. Nah, fanasya'a fi a'makihimil i'tiqadu, kemudian lahir dari kedalaman jiwanya sebuah anggapan, la astahiqul mahabbata illa idza kuntu kamilan, aku tidak layak dicintai kecuali jika aku telah sempurna. Karena memang dia terbiasa dicintai karena punya sesuatu ketika dia mendapatkan sesuatu gitu. Lalu ada perasaan dalam dirinya, dalam subconscious mind, alam bawah sadarnya itu, aku tidak layak dicintai kecuali jika aku sempurna. Akhirnya dia ngerokok sempurna, agak dia sempurna gitu. Summa hamalu hadzal i'tiqada ila ibadatihim, kemudian dia membawa perasaan ini, keyakinan ini pada ibadah-ibadahnya. Fasalu, kemudian ia sholat, liyusbitu annahum yastahikun, agar membuktikan bahwa dirinya pantas untuk diterima. Nah, ini yang dinamakan dengan secure. Ya, secure itu rasa aman gitu. Yang pernah kita bahas tentang apa? Tentang kenapa agama tidak mampu merubah kepribadian manusia. Yang kajian New Zealand teman-teman 2 kali kita ketemu tuh. Dari sini akarnya tuh dari wa ta'allamu liyukhfu khajalahum, ia belajar ngaji hikam, sirul asrar, mendekat ke majlis ilmu ya. Liyukhfu khajalahum, untuk menyembunyikan rasa malunya. Wa ahsanu la hubban, ia berbuat baik bukan karena cinta, bal talaban lil qabuli, akan tetapi untuk mencari validasi bahwa ia itu berada di tingkat yang sama dengan orang-orang. Bukan cinta nih, tapi sedang mencari validasi. Wal alaqatu allati tubna 'alal mu'awadhati la turisu sakinatan abadan. Teman-teman garis bawah ini. Hubungan yang dibangun berdasarkan transaksional
tidak akan pernah mewariskan kepada ketenangan untuk selama-lamanya. Ya, hubungan yang dibangun berdasarkan transaksional tidak akan pernah mewarisi kepada ketenangan untuk selama-lamanya. Inilah mengapa kita beribadah tidak lagi tenang, kita beragama tidak lagi nyaman. Kenapa? Karena ternyata kita beribadah kepada Allah itu dalam kerangka dimensi transaksional. Ini yang akan kita rasakan, apa? Ketidaktenangan dalam menjalani beragam macam ibadah-ibadah kita. Nah, amma tasawufu, adapun tasawuf fayughayyiru wijhatas syairi. Adapun tasawuf yang kita kaji hikam, Futhul Ghaib, Syaratul Qusyairiyah. Fayughayyiru wijhatas syairi, ini mengubah arah perjalanan. Wa yaqulu, dan tasawuf berkata, ya, para ahli tasawuf berkata, la yuhibbukallahu li'annaka ta'budu. Bukan karena engkau mencintai Allah kemudian engkau beribadah padanya. Engkau tidak gini, Allah tidaklah mencintai engkau karena engkau beribadah padanya. Karena anggapan ini lahir dari apa? Dari proses panjang kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu baru kita dicintai. Ketika kita mempunyai sesuatu kita merasa berharga. Nah, persepsi ini kita bangun kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, kemudian Allah cinta kita. Gitu. Kita samakan persepsi manusia dengan persepsi Allah. Nah, akan tetapi tasawuf berbeda nih. Bal wafaqqa li ibadatihi li annahu ahabbaka awalan. Akan tetapi Allah memberikan engkau taufik untuk beribadah padanya karena dia lebih dahulu mencintaimu. Oke lah, manusia mencintai dirimu karena kamu memiliki sesuatu. Karena kamu mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu, lalu manusia mencintaimu. Tapi mohon jangan sampai persepsi ini kamu proyeksikan kepada Allah, yang Allah kamu anggap mencintai diri kamu ketika kamu beribadah. Tidak, Allah memberikan kamu taufik untuk kamu beribadah karena dia lebih dahulu mencintai dirimu. Jadi Allah dulu yang mencintai kamu, setelah itu kamu diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, kemudian mereka mencintai Allah. Fataqaddamu mahabbatillahi lil abdi ala mahabbatil abdi lillahi. Perhatikan, ya, perhatikan. Fataqaddamu, Allah mendahului dengan cintanya Allah lil abdi kepada hamba, ala mahabbatil abdi, di atas kecintaan hamba kepada Allah. Dengan kata-kata apa? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Kemudian karena cintanya Allah, wa yuhibbuna, mereka mencintai Allah. Berarti yang mencintai duluan siapa? Allah. Kita sering salah paham di sini. Kita sholat, kita beribadah, kita zikir, kita ngaji, kita berbuat baik, lalu Allah mencintai kita.
Dari mana anggapan ini muncul? Dari pengalaman panjang kita dalam menjalani kehidupan. Ketika kita mempunyai sesuatu, orang mendekat. Ketika kita mencapai sesuatu, orang mengagungkan kita. Lalu kita proyeksikan, kita anggap Allah sama dengan manusia yang mencintai kita ketika kita berbuat baik, berbuat soleh, berbuat taat. Akhirnya Allah mencintai diri kita. Allah ingin membalik persepsi ini. Kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka sehingga mereka mencintai Allah, dibalik persepsi ini. Maka tasawuf hadir untuk apa? Untuk merubah cara pandang kita ke Allah, yang kita melihat Allah dengan kita, lalu pada akhirnya kita melihat Allah dengan Allah. Nah, laisa amron aradiyan. Ini bukanlah hal yang kebetulan. Allah mendefinisikan cinta ini dengan kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna, dengan firman Allah yang tadi itu. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Bal huwa haqiqatun rabbaniyatun, akan tetapi inilah realitas ketuhanan. Jadi realitas ketuhanan dengan realitas makhluk itu berbeda. Realitas pertemanan dengan realitas hubungan emosional yang dibangun dari seorang ibu ke anak berbeda. Beda nggak kira-kira teman? Teman kita mencintai kita karena sesuatu. Sedangkan ibu kita mencintai kita, ini namanya realitas keibuan. Bukan karena kita siapa-siapa, bukan karena kita memiliki apa-apa. Sebelum kita bisa melakukan banyak hal, sebelum kita bisa memberikan banyak hal ke ibu kita terlebih dahulu mencintai diri kita. Inilah realitas keibuan. Yang mana realitas keibuan ini mengambil contoh dari realitas ketuhanan. Oleh karena itu dalam Quran kan banyak ridullah fi ridal walidain misalnya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Islam mengajarkan nilai ini. Ridhonya Allah tergantung dari ridho. Kenapa? Karena realitas keibuan dengan realitas ketuhanan itu hampir mirip. Jadi realitas keibuan ini mengambil contoh dari realitas ketuhanan. Bagaimana cinta seorang ibu mendahului, yang mendahului dari beragam macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh anak kepada ibunya. Jadi bisa kita ambil contoh tuh di sini gitu. Nah, pamahabbatul abdi lillahi laisat ila jawaban ala mahabbatillahi lahu. Pamahabbatul abdi, maka cintanya seorang hamba, laisat ila jawaban, tidak lain hanyalah sebagai jawaban ala atas mahabbatillahi lahu, atas cintanya Allah pada dirinya. Nah, jadi cintanya seorang hamba tidak lain sebenarnya hanyalah balasan, jawaban dari cinta Allah kepada hamba tersebut. Jadi bukan kita yang mencintai Allah, cinta kita ke Allah hanyalah jawaban dari cinta Allah kepada kita. Oke. Kayak kita lanjutkan. Jamilu sitri, indahnya penutupan. Ya, jamilu sitri, indahnya penutupan. Asma suwaril hubbi ghairil masyruti minallahi. Jadi indahnya penutupan, bentuk tertinggi cinta tanpa syarat dari Allah. Yang kita bahas tuh kan yang tadi tuh, jamilu sitrihi,
Indahnya penutupan adalah bentuk tertinggi cinta tanpa syarat dari Allah. Yaqulu ilmu nafsi, ilmu psikolog mempunyai pendapat, inda man yashkuru bil qabuli yashulu alaihi ay yaqtarifa bi khata'ihi. Sesungguhnya barang siapa yashkuru merasa, bil qabuli diterima, barang siapa yang merasa diterima, yashulu maka mudah, alaihi baginya, ayat ta'rifa bi khotoihi untuk mengakui kesalahannya. Ketika ia apa? Ketika ia merasa diterima. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, di majelis NK nggak ada syarat untuk masuk ngaji, itu nggak ada. Syaratnya cuma satu, manusia lah gitu. Ada nafas hidup. Ya, hidup. Napasnya syaratnya cuma hidup. Karena ketika kita merasa diterima, di saat itulah kita akan mudah untuk berubah, untuk mengakui kesalahan kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ama man yakhafu rabdo, adapun orang yang merasa ditolak atau takut ditolak gitu ya, fa innahu yukhfi ata'ahu daiman, ia akan selalu menyembunyikan kesalahannya. Maka kajian ini sebenarnya cocok juga untuk apa? Untuk keharmonisan keluarga gitu ya. Parenting. Karena gini teman-teman, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda gini, yarhamukum fil ar, irhamu man fil ar, berikanlah rahmat oleh kalian setiap apa saja yang ada di bumi, maka kalian akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari langit. Artinya apa? Artinya ketika kita ma'rifah, ketika kita mempunyai hubungan yang baik kepada Allah, merasakan kehangatan cintanya Allah, maka kehangatan ini akan hadir juga dalam kehidupan kita. Jadi orang keras itu tanda dia sedang tidak baik hubungannya dengan Allah. Orang yang tidak fleksibel, orang yang tidak samahah, toleransi, itu tanda dia sedang tidak baik-baik saja dengan Allah. Karena orang yang mempunyai hubungan baik kepada Allah, dia merasakan kehangatan kasih sayang Allah. Kehangatan itu yang akan dia tularkan kepada apa yang saat ini menjadi himayahnya, apa yang saat ini menjadi tanggung jawabnya. Jadi kehangatan kepada Allah yang ia rasakan, maka kehangatan ini yang akan dia tularkan. Jadi orang bermakrifat tuh nggak ada yang saklek teman-teman. A, B, B nggak ada. Kalau kamu bisa A silahkan, kalau kamu bisa B silahkan. Kenapa? Karena dia merasakan kehangatan dari Allah, kehangatan dari Allah yang padanya ia tularkan kepada seluruh semesta, kepada seluruh manusia. Jadi nggak ada yang ngaku makrifat tapi saklek, saya belum nemuin tuh. Yang saklek itu karena dia nggak makrifat teman-teman. Justru yang nggak makrifat ini akan menyalahkan yang makrifat. Contoh Gus Dur lah, Gus Dur, Allahu yarham. Banyak yang nyalahin. Yang saat ini jadi imam muda, tuh, imam besar. Kenapa? Gak sama hak teman-teman. Gus Dur sudah merasakan kedekatan, keintiman dengan Allah, keintiman, kedekatan ini, kehangatan ini yang ia tularkan kepada seluruh manusia. Maka dalam hadis kan dijelaskan, takholaku bi ahlakilah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Gus Dur itu sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, menerima seluruh manusia.
Ini tauhid, teman-teman. Tauhid itu apa yang Allah lakukan terhadap manusia, terhadap makhluk, terhadap alam, ia pun melakukan hal yang serupa. Ini yang dinamakan dengan al-insanur rabbani, menjadi copy pastenya Tuhan, menjadi co-kreator, jadi man of God. Bukan malah menjadi apa? Pemecah belah. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati kayak gini-gini. Ya.